Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kulli. Wa kafa billahi syahida wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa ba'du. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadyi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhtasatuha fa inna kulla muhtasatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ayolah ikhwah, azza wa subhanahu wa ta'ala, insyaallah kita masuk hadis ke-95. An Hakim Ibn Hizam radhiyallahu qala bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-bayyi'an bil khiyar. Dua orang yang mengadakan jual beli, keduanya memiliki hak memilih mana yang terbaik. Malam yatafarraqa, selagi dua pihak tersebut orangnya itu belum pisah. Qala, atau sampai Nabi SAW katakan hatta yatafarraqa, sampai berpisah. Fa in sadaqa wa bayyana, bila kedua-duanya jujur dan menjelaskan barang masing-masing, kurangnya, lebihnya, seluk-beluknya. Burika lahuma, akan diberkahi buat keduanya, fi bai'ihima, di dalam jual beli keduanya. Wa in katama wa kadzaba, bila keduanya saling menyembunyikan cacat dan keduanya saling bohong. Muhiqat barakatu baihima, akan dihapus keberkahan di dalam jual beli keduanya. Ayol ikhwah azan subhanahu wa ta'ala, bila kita pasang judul, tema kali ini adalah pedagang yang jujur. Pelajarannya satu, berdagang itu apa? Ketemunya dua pihak dengan kepemilikan masing-masing, lalu terjadi tukar menukar. Awalnya belum ada uang, yang ada Allah siapkan alam raya dengan segala kekayaannya, entah itu tumbuhannya dengan segala yang diolah, hewan-hewannya dengan segala yang diolah, atau mungkin benda-benda yang lain yang telah dikemas sedemikian rupa sehingga maslahat kepada dirinya. Memang diperintahkan fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlah, silahkan kamu bertebaran di bumi untuk mencari fadilah Allah. Kamu teliti, kamu coba, kamu manfaatkan, kamu olah, kamu eksplorasi, kamu kelola, sehingga si A punya benda, si B punya benda, si C punya benda. Ketika kebutuhannya luas, benda yang di tangan itu terbatas, sehingga terjadi tukar menukar, entah itu di pasar atau di mana,
Itulah yang disebut dengan jual beli. Lalu perkembangan berikutnya, orang memiliki alat tukar, semisal emas, semisal perak. Yang perkembangan berikutnya, emas perak sebagai jaminan, lalu di sana ada semisal alat pengganti. Akhirnya dikenal dengan uang kertas, sehingga nanti mudah dibawa. Ditulisi dengan nilai 1.000, 2.000, 5.000, 20.000, dan seterusnya dari berbagai macam pecahan yang ada, yang itu merupakan alat ganti dari jumlah emas perak yang dimiliki, yang itu telah disepakati. Dari pelajaran yang pertama. Pelajaran nomor 2, apa syarat rukunnya jual beli? 1, ada penjual. 2, ada pembeli. 3, ada barang. 4, saling ngecek. Yang kelima, harus terbuka dan jujur. Yang keenam, saling memberikan penilaian. Yang ketujuh, tawar-menawar. Yang kedelapan, jadi atau tidak jadi. Itu diantara syarat rukunnya, harus dimiliki. Pedagang, pembeli harus ada, barang harus ada. Karena nanti akan dicek. Dan wajib jujur, penetapan nilai, tawar-menawar, jadi atau tidak jadi. Itu diantara syarat dan rukunnya jual beli. Lalu berikutnya, pelajaran yang ketiga, berdagang diantara cara untuk meraih untung. Berapa persen orang mengambil untung? Misalnya belanjanya bernilai 1.000, akan dijual berapa? Jawabnya tidak ada ketetapan dari syariat harus sekian persen. Tetapi bil ma'ruf sak pantesi. Dan seringnya ketika benda itu jadi kebutuhan sehari-hari, sembako misal. Karena itu yang butuh itu secara umum bersifat pasti dan selalu berputar. Seringnya itu sedikit, karena jadi hajat orang banyak, harga yang terjangkau, walaupun untungnya sedikit, tapi itu putarannya terus kencang, sehingga sedikit laku lagi, tambah sedikit, laku lagi, tambah sedikit, lama-lama juga banyak. Tapi apabila benda-benda itu penggunakannya jarang-jarang, dan ketika disimpan juga berpotensi rusak, seringnya itu untungnya itu besar. Semisal jarum, nggak setiap hari orang itu butuh, dan nggak setiap orang itu memanfaatkan. Kesimpulannya, nggak ada ketetapan dari syariat pengambilan untung harus sekian persen, tapi bil ma'ruf, dan kenyataan orang biasa menyelami di sana, mereka nanti akan tahu. Lalu pelajaran yang keempat, ketika orang berdagang mendapatkan keuntungan, harapannya kebutuhannya tercukupi. Lalu bagaimana cara supaya kebutuhan orang itu cukup? Jawabnya, cukup dengan sebab berkah, bukan dengan jumlah. Karena enggak semua orang itu ketika punya benda jumlahnya sekian-sekian dengan menumpuk, menggunung, banyak, kaya. Enggak semuanya seperti itu. Karena ada siang, ada malam, ada kaya, ada miskin, ada banyak, ada sedikit. Enggak semua orang bendanya itu banyak. Makanya cukup itu bukan dengan jumlah, tapi cukup itu dengan berkah.
Cukup itu dengan berkah. Kenapa? Karena Allah zat yang maha berkah. Allah membuat kaya dan miskin itu bukan bersikap bagaikan sikap membelah bambu, dimuliakan sebagian, dihinakan sebagian. Yang kaya dimuliakan, yang miskin dihinakan. Allah membuat kaya miskin bukan itu tujuannya. Namanya belah bambu, yang satu diangkat, yang satu diinjak, yang satu dimuliakan, yang satu dikorbankan. Bukan begitu. Tetapi itu sebatas alam berjodoh supaya terjadi putaran. Orang kaya butuh orang miskin, ya miskin butuh kaya, sehingga masing-masing saling membutuhkan. Liyattakhidha ba'dhum 'ala ba'din suhriyah. Terjadi kemitraan, hubungan yang saling memanfaatkan, simbiosis mutualisme. Maka karena itu termasuk hukum alam yang Allah tetapkan, makanya cukup itu dengan berkah, bukan dengan jumlah. Belum tentu ketika harta banyak bertumpuk itu mesti cukup. Belum tentu ketika benda sedikit tidak cukup. Dan kenyataannya kita bisa buktikan. Berapa banyak orang yang kaya tapi tersiksa, kurang terus. Berapa banyak orang miskin ternyata juga nggak selalu susah. Yang senyum-senyum pun juga banyak. Karena orang itu semuanya sama saja, bisa tawa dan bisa tangis, kaya maupun miskin. Maka dari situ merupakan pembuktian buat kita bahwa cukup itu bukan dengan jumlah, tapi cukup itu dengan berkah. Ini harus jadi pegangan kita semuanya. Yang kaya bagaimana kaya yang diberkahi, yang miskin jadi miskin yang diberkahi. Yang hartanya bertumpuk ya diberkahi, yang hartanya apa adanya dan sering nggak memegang supaya juga diberkahi. Lalu pelajaran berikutnya, berkah itu apa? Berkah itu adalah kasratul khair wa dawamuhu wasdiyatuhu bi fi'lin muyassarin wa wa al halal. Berkah adalah kebaikan, ciri khas berkah. Satu, baik. Nggak boleh berkah dari yang buruk, harus baik. Yang kedua, jumlahnya jadi banyak, berkembang, semakin lama semakin besar, terus tidak putus-putus, dengan syarat dimudahkan, yaitu halal. Karena wala yarda bimul kufra, Allah tidak ridha kepada kekafiran. Itu makna berkah. Lalu pelajaran berikutnya, bagaimana cara mendapatkan keberkahan Allah? Tentunya luas. Salah satunya, agar orang yang berdagang lalu dapat keuntungan itu diberkahi sehingga jadi cukup, maka harus terbuka dan jujur. Ini kuncinya. Yang dua, resep ini telah ditetapkan oleh Nabi SAW. Shadaqah wa bayyana. Keduanya jujur, penjual maupun pembelinya, dan keduanya saling menjelaskan. Si A ketemu dengan si B dengan benda masing-masing, tahu kebutuhannya, ingin tukar menukar, sehingga benda diletakkan masing-masing ngecek dan ingin tahu seluk-beluknya. Si A menjelaskan seluk-beluk bendanya, si B menjelaskan seluk-beluk bendanya. Si A menjelaskannya dengan jujur, si B menjelaskannya dengan jujur. Tidak disanjung-sanjung, juga tidak disembunyikan. Ketika ada cacat ya dijelaskan, bukan ditutup-tutupi. Sementara banyak orang itu bermain, jelek katanya buruk, cacat katanya utuh, dan macam-macam. Makanya telah dijelaskan oleh Nabi SAW dua cara mendapatkan berkah buat pedagang: jujur dan benar. Ketika sudah puas ngecek, menggali,
jujur, benar, akhirnya masing-masing menilai nilainya sekian, terjadi transaksi tawar-menawar. Bila jadi, jadilah, bila tidak jadi, ya tidak jadi. Walaupun sedikit, tapi benar dan jujur nanti akan diberkahi, jadi cukup. Lalu bacaan berikutnya, berapa lama mereka saling ngecek barang, lalu memberikan penilaian. Jawabnya, selagi si A, si B masih satu tempat transaksi, satu majelis, kedua-duanya belum pisah. Bila jadi, akhirnya mereka jadi sepakat. Bila tidak jadi, ya tidak apa-apa. Makanya bila transaksi tidak harus jadi. Selama belum pisah, maka boleh jadi, boleh tidak jadi. Semula sudah oke, tapi belum bisa, mengatakan akhirnya tidak jadi, ya kita wajib terbuka. Karena memang Islam memberikan wewenang selagi belum pisah, walaupun sudah dipitung, mungkin duit sudah diserahkan, nota sudah dibikinkan, dan sudah mendapatkan masing-masing. Yang satu melepaskan uang, mendapatkan barang diterima dengan nota yang ada. Yang satu melepas barang, sekarang mendapatkan uang. Maka bisa jadi orang itu ketika jual beli itu ada peristiwa mendesak. Ternyata kelingan, ternyata begini, nggak jadi. Makanya supaya terbuka dada, siap menerima apabila keduanya membatalkannya. Mungkin pembeli membatalkan, ngapunten boten situ. Penjual mengatakan ngapunten boten situ. Karena ingat peristiwanya begini begitu, pantasnya nggak membeli, pantasnya nggak menjual. Selagi keduanya belum pisah itu sah. Maka jangan dipaksakan. Lah wis digawekne nota kok dibatalne, wong duit kadang diserahne kok dibatalne. Mungkin maunya protes seperti itu, tapi Islam memberikan wewenang. Selagi keduanya belum pisah, maka boleh untuk dibatalkan. Tapi apabila sudah pisah dan tidak perjanjian, ya sudah pisah, sudah jadi, jangan dikembalikan. Apik ya bejomu, kurang apik ya sabarmu, maknanya seperti itu. Ini ketetapan supaya semuanya memiliki, dan sering di beberapa tempat begitu masuk itu harus jadi, bila tidak jadi akan diancam-ancam. Tentunya itu perkara yang tidak diizinkan, tetapi selagi belum pisah keduanya boleh memutuskan jadi atau memutuskan tidak jadi, dan Allah akan menjadi pencukup buat semuanya. Demikian beberapa kesimpulan yang telah kita sampaikan. Salah hadis berikutnya kita kaji menyusul. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.